pengetahuan. Latar belakang pendidikan ilmu pengetahuan sosial IPS merupakan mata pelajaran yang mengaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pendidikan IPS sebagai bidang studi yang diberikan pada jenjang pendidikan di lingkungan persekolahan bukan hanya memberikan bekal pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bekal nilai dan sikap keterampilan dalam kehidupan pendidikan di masyarakat, bangsa, dan negara dalam berbagai karakteristik pendidikan IPS di sekolah. Dasar merupakan bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya pada masyarakat. Tujuan pengajaran IPS tentang kehidupan masyarakat manusia dilakukan secara sistematik. Dengan demikian, penerapan IPS sangatlah penting untuk mendidik siswa, pengembang pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan kelola sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Saderma 2004,2 mengumumkan bahwa interaksi belajar antara guru dengan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses ini, guru harus memberikan dan mengembangkan motivasi kepada siswa agar dapat melakukan kegiatan belajar secara optimal. Terus masalah 1. Apa saja geografi Indonesia dengan Jepang? B. 2. Mengapa geografi Jepang lebih maju daripada Indonesia? Tujuan Indonesia Jepang ekonomi partnership agreement Jepang merupakan kerjasama bilateral pada sektor ekonomi antara Indonesia dengan Jepang yang diharapkan dapat membuka pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui berbagai skema yang telah ditetapkan dalam studi kebijakan luar negeri. Setiap negara mempunyai kepentingan yang ingin dicapai dalam berbagai kerjasama bilateral yang dijalankan. Indonesia memiliki banyak kepentingan nasional dalam kerjasama ekonomi bilateral ini dan juga berbagai faktor yang melantar belakangi Indonesia menempuh jalur diplomasi ekonomi melalui perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama Jepang dan bagaimana Indonesia mencoba untuk mencapai berbagai kepentingan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus dengan deskriptif analitik. Peneliti menggunakan kebijakan luar negeri dengan berbagai konsep kepentingan nasional dalam kerjasama bilateral di bidang ekonomi bahasa kunci, kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, kerjasama bilateral. Bab 2. Pembahasan tentang geografis Indonesia dan Jepang, faktor majunya negara Jepang. Geografis Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 antaranya 30 bumi yang menyebar di sekitar khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Posisi Indonesia terletak pada kabilan 6, lintang utara 11, lintang selatan, dan dari 95 bujur timur. 141 bujur timur. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia atau Oceania. Indonesia memiliki peralihan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea atau PNG, dan dengan Timor Leste, sedangkan di laut Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Australia, dan Timor Leste. Geografis Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Timur Kepulauan. Jepang membentang pada 45-33 LU. Kepulauan Jepang memiliki luas wilayah sekitar 337.815 km. Jepang memiliki latar belakang sejarah yang cukup rumit. Sejarah Jepang mempunyai kesinambungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah peperangan yang panjang, yang semuanya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain walaupun berbeda kurun waktunya. Bangsa Jepang mengalami sejarah yang panjang. Dalam sejarahnya, Jepang diwarnai dengan berbagai peperangan. Secara garis besar, pembabakan sejarah Jepang dapat dibagi menjadi 6 zaman, yaitu zaman purba, zaman awal sejarah Jepang, zaman abad pertengahan, zaman peralihan, zaman kebangkitan Jepang, dan zaman baru. Pada tahun 1467 atau 1467, Jepang mengalami peperangan yang disebut dengan Perang Onin. Perang Onin melibatkan sebagian besar daimyo di Jepang. Setelah Perang Onin berakhir, Jepang dilanda oleh pemberontakan yang dilakukan oleh tuan tanah daimyo. Para daimyo saling berebut daerah untuk memperluas kekuasaannya. Faktor majunya Jepang. Jepang adalah negara yang dikenal sebagai salah satu negara maju. Banyak faktor utama yang membuat Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju di dunia. Bahkan di negara-negara di Asia, Jepang memang dikenal sebagai satu-satunya negara yang sudah maju dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Mulai dari sektor ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Rupanya, kemajuan negara Jepang bukanlah kekayaan negaranya, melainkan untuk sumber daya manusianya. Dari lingkungannya, Jepang adalah negara yang luas wilayahnya, kecil, negara yang rawan gempa, dan dikelilingi cincin gunung api. Hal itulah yang menyebabkan negara Jepang menjadi negara yang masyarakatnya memiliki budaya disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dalam melakukan segala hal. Masyarakat Jepang biasanya disiplin dalam hal ketetapan waktu, pekerjaan, menaati peraturan yang ada, dan lainnya sebagai pekerjaan. Sejak kecil mereka sudah dididik untuk mempunyai sikap mandiri, disiplin, taat terhadap peraturan, dan juga rasa malu. Ketika mereka tidak bersikap disiplin ataupun melanggar suatu peraturan, bagi mereka disiplin bukan hal yang diutamakan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedisiplinan masyarakat Jepang ternyata juga berpengaruh oleh tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia. Karena perekonomian yang sudah mengalami globalisasi, banyak orang yang termasuk warga negara Jepang membuka perusahaan di Indonesia. Perusahaan ini mayoritas berada di Jakarta, yang merupakan ibu kota negara Indonesia dan Universitas Dharma Persada. Bila ada pertanyaan di kelompok saya akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Bakri dan saya mau bertanya. Tolong sebutkan batas-batas negara Jepang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masno. Saya akan bertanya faktor-faktor majunya negara Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Abdullah dari Akademi Negara Jepang. Apa saja geografis Indonesia dengan Jepang?
3. Perkenalkan, nama saya Mas Habibie. Saya menjawab pertanyaan dari Bung Faisnor. Faktor majunya negara Jepang. Jepang adalah negara yang dikenal sebagai salah satu negara maju. Banyak faktor utama yang membuat Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju di dunia. Bahkan di negara-negara di Asia, Jepang memang dikenal sebagai satu-satunya negara yang sudah maju dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Mulai dari sektor ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. 3. Perkenalkan, nama saya Mas Habibie. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Raihan Amirullah. Apa saja geografis Indonesia dengan Jepang? Geografis Indonesia dengan Jepang, Indonesia adalah sebagai negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 754 pulau besar dan kecil, sekitar 600 diantaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa serta dimiliki iklim tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 lintang utara, 11 lintang selatan dari 95 bujur timur. 141 bujur timur. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Geografis Jepang. Jepang adalah salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Timur. Kepulauan Jepang membentang pada 20,45 kuadrat dan 50 Kepulauan Jepang memiliki luas wilayah sekitar 337,850 km². Jepang memiliki latar belakang sejarah yang cukup rumit. Sejarah Jepang mempunyai kesinambungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah peperangan yang panjang yang semua berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun berbeda kurunnya waktunya, bangsa Jepang mengalami sejarah yang panjang dalam sejarahnya. 3. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, kami akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kesimpulan pertumbuhan ekonomi Jepang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari Jepang sendiri maupun yang berasal dari lingkungan internasional. Secara historis, titik awal kemajuan Jepang dapat dilacak dari restorasi Meiji. Restorasi yang pada dasarnya berarti berbuka terhadap dunia luar. Barat membuat Jepang berhasil mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi Barat tanpa merusak nilai-nilai budaya Jepang atau yang lain dikenal sebagai istilah explorer growing, maupun menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi itu tampaknya untuk didukung oleh peristiwa budaya masyarakat Jepang yang relatif homogen, sehingga secara relatif juga kurang membawa dampak geopolitik sosial dibandingkan negara proses modernisasi yang dilakukan oleh negara sedang berkembang lainnya, yang umumnya mempunyai diri sebagai masyarakat yang heterogen dilihat dari sudut budaya dan etnik. Sarannya adalah belajar dari keberhasilan Jepang. Indonesia harus terus mengorientasi ekspor dan menumbuhkan kekuatannya. Wirausaha nasional tangguh sehingga mampu meningkatkan daya saing internasional. Meniru atau mencipta diri harus diarahkan untuk menambah kualitas produk sehingga bisa masuki pasar internasional. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I got broads in Atlanta, took the lean in the family, credit cards and the scammers, you ain't got licks in the back.